Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 22 Desember 2024, hari Minggu Advent keempat. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Mika, bab 5, ayat 1 sampai dengan 4a. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 5 sampai dengan 10. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi, mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi, yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Berapa hari sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dikandung rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kunjungan Maria kepada Elisabet merupakan perwujudan janjinya kepada Tuhan, sebagaimana ia ungkapkan kepada malaikat Gabriel, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil, hendak memberitahukan, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu."
Oleh karena datang melakukan kehendak Tuhan, maka setiap orang akan senang mendengar dan menerimanya. Bahkan anak yang di dalam kandungan pun sungguh merasakan kehadiran dan sapaan Maria. Perkataan dan perbuatannya sungguh memikat dan memiliki kuasa karena ia bekerja sama dengan Allah dalam setiap perutusannya. Kita juga dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah seturut dengan kapasitas, kemampuan, dan tugas kita masing-masing. Akan sangat indah dan penuh kuasa bila melalui program yang kita rencanakan, pekerjaan yang kita lakukan, dan kreativitas yang kita kembangkan, kita hayati sebagai kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Hal ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi lingkungan sekitar kita, juga bagi keberhasilan segala usaha dan pekerjaan kita. Elizabeth dan keluarganya sungguh-sungguh merasakan dampak positif dari kedatangan Maria dalam keluarga mereka, karena ia sungguh-sungguh dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Semoga kehadiran dan pekerjaan kita sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Semoga kehadiran dan peran serta kita dirindukan oleh banyak orang. Semoga bantuan kita membawa sukacita dan kegembiraan bagi banyak orang. Semoga kata-kata dan tindakan kita membangkitkan energi positif dalam diri setiap orang, sehingga mereka pun dengan tekun melakukan kehendak Allah. Pada akhirnya, pesona keilahian semakin nyata di mana-mana. Menyampaikan kabar gembira. Para saudaraku yang terkasih, sudah tidak terasa kita telah memasuki masa Advent keempat. Mungkin beberapa orang merasa mengapa perjalanan masa liturgi berjalan begitu cepat, dan kita akan merefleksikan kembali masa persiapan kelahiran Yesus Kristus sebagai persiapan batin merayakan Natal nanti. Secara khusus pada minggu Advent keempat ini, kita merefleksikan kembali peristiwa Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Sebuah peristiwa penuh dengan sukacita, dan selalu kita doakan dalam doa Rosario peristiwa gembira. Marilah sekarang kita melihat peristiwa sukacita ini sekali lagi. Diceritakan dalam Injil Lukas, Bunda Maria bergegas menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Kota ini merupakan daerah pegunungan. Dia bergegas karena mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kita bisa bertanya, mengapa Bunda Maria harus bergegas dan berjalan cukup jauh melewati rute pegunungan yang cukup berat? Bergegas berarti berjalan dengan cepat dan penuh semangat agar segera sampai tujuan. Tujuan Bunda Maria hanya satu, yaitu menyampaikan kabar gembira ini kepada Elizabeth. Dia ingin membagikan warta keselamatan ini kepada saudarinya. Reaksi Elizabeth juga penuh dengan kegembiraan. Bahkan ketika mendengar kabar dari Maria, Yohanes Pembaptis yang masih berada di rahim Elizabeth melonjak kegirangan menyambut salam Maria. Elizabeth merasa diberkati karena menerima salam itu. Bahkan Lukas menyatakan bahwa Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Peristiwa kegembiraan ini bisa menjadi salah satu pedoman hidup sebagai orang Kristiani, yaitu bagaimana kita menjadi pembawa kabar gembira kepada sesama. Para saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk memiliki salah satu karakter seperti Bunda Maria, yaitu pembawa kabar gembira. Coba sekarang kita melihat kehidupan masing-masing selama ini. Kabar apa yang sering saya wartakan kepada sesama? Entah itu di dalam keluarga,
lingkungan kerja, atau paroki? Atau justru saya masuk dalam bagian pembawa kabar buruk? Mungkin juga saya sebagai pembawa banyak masalah, kebencian, dan perpecahan. Kita juga bisa melihat reaksi orang-orang yang menerima kabar yang kita sampaikan. Apakah mereka bergembira dan bertobat? Atau justru mereka malah dipenuhi rasa kebencian atau merasa disakiti? Mungkin saja kita lebih memilih bergegas untuk menyampaikan kabar-kabar yang menyakiti hati dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Salah satu permasalahan besar di era digital ini adalah banjirnya informasi, bahkan kabar buruk, bohong, dan sejenisnya. Bahkan penyampaian kabar ini menjadi lebih cepat dalam hitungan detik. Sederhananya, kita bisa melihat isi pesan media sosial masing-masing. Apakah pesan-pesan yang kita teruskan kepada orang lain itu adalah kabar gembira? Meskipun banyak kritik sana-sini, ada beberapa orang lebih memilih untuk menjadi pewarta kabar buruk. Bukankah lebih baik kita menjadi lebih bijak sebagai pewarta kabar gembira? Apakah kita tidak merasa gembira jika orang lain bisa tersenyum indah jika mendengarkan kabar sukacita? Ingat, sama seperti Bunda Maria, kita bisa juga membuat orang lain dipenuhi dengan Roh Kudus karena kita mampu menyampaikan kabar gembira Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Marilah para saudaraku yang terkasih, kita menanamkan sebuah program kerja di dalam hati kita. Kita mau menjadi seperti Bunda Maria, sang pembawa kabar gembira kepada sesama. Gereja membutuhkan banyak tenaga yang melanjutkan tugas pewartaan. Setiap anggota gereja wajib menjadi pewarta sukacita secara khusus, karya Kristus yang menyelamatkan. Jangan pernah lelah, seperti Bunda Maria. Semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Tulisan oleh R.P. Thomas Onggo, Okarm. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami rela mengunjungi dan menolong sesama kami yang sangat membutuhkan uluran tangan kami, sehingga nama-Mu makin dimuliakan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.